pandangan dan sikap Ustadz Lutfi bin Yahya yang selama ini tertutup rapat, tapi akhirnya ada yang merepresentasikan beliau melalui sekjen, yaitu Kang Dr. Masyudi. Ini sebagai sebuah hal yang patut diapresiasi karena telah membuka satu sikap resmi Lutfi bin Yahya, mengapa selama ini diam, tidak terbuka, dan ternyata memang ada hal yang beliau rencanakan dalam skenario besar. Selain pembelokan makam, pembelokan sejarah, membangun hegemoni lembut, dan juga bagaimana menguasai PBNU melalui organisasi yang paling dianggap diisi oleh orang-orang yang paling disegani dan dituakan di lingkungan Nahdlatul Ulama, yaitu para mursyid Thariqah yang selama ini tergabung di Jatman. Sehingga dengan bisa menguasai Jatman, secara otomatis akan bisa menguasai Nahdlatul Ulama, karena militansi gerakan Nusantara, gerakan santri, salah satu yang bisa terlihat adalah militansi dari para pengikut Thariqah. Dan ini teori berbalik dari teori Utsman bin Yahya. Jika Utsman bin Yahya gagal mendukung kolonial untuk merebut atau menguasai negeri ini dengan menghabisi para mursyid Thariqah, melawan dengan kekerasan gerakan-gerakan tarekat di masa kolonial. Sekarang ini Ustadz Haji Lutfi bin Yahya justru dengan teori terbalik dengan leluhurnya Utsman bin Yahya, yaitu dengan teori kompromi dengan masyarakat Nahdliyin yang berada dalam jamaah maupun jam'iyah Thariqah An-Nahdiyah di Indonesia. Selain kompromi, juga memberikan edukasi dan terlibat langsung. Ustadz Haji Lutfi bin Yahya terlibat langsung, bahkan memberikan ijazah atau terlibat dalam konteks kemursidan, dalam konteks relasi guru murid, dan beliau dalam posisi yang strategis sebagai seorang mursyid sekaligus sebagai seorang yang menguasai Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Dan ini langkah yang sangat strategis. Tetapi karena adanya diskursus nasab ini, akhirnya berdampak pada pembongkaran kedustaan, gerakan-gerakan yang berada di balik isu nasab yang mereka glorifikasi dan mereka cangkokkan ke nasab Nabi Mustafa Muhammad SAW. Dampak dari terbongkarnya glorifikasi dan interpolasi nasab ini akhirnya berdampak juga kepada gerakan-gerakan klan Ba'alwi yang tersembunyi di tengah warga Nahdliyin, di tengah masyarakat Nusantara ini. Termasuk saya kira ini kekuatan yang nampak dari klan Ba'alwi yang direpresentasikan oleh Ustadz Lutfi bin Yahya melalui gerakan kompromi terhadap tarekat untuk menguasai pribumi melalui NU, dan NU melalui Jatman, dan Jatman melalui bagaimana mengendalikan para mursyid, dan para mursyid inilah yang akan menjadi satu instrumen klan Ba'alwi
untuk melakukan hegemoni kepada warga Nusantara. Dan sekali lagi, terbongkarnya ini semua berkah dari pemaparan Kang Dr. Masyudi yang telah melegakan atau menyediakan diri untuk menjelaskan ke publik, dan kita saksikan bersama apa yang dipaparkan beliau, dan akhirnya kita bisa membaca relasi-relasi pemaparan beliau dalam konteks sejarah Nusantara, dalam konteks langkah-langkah Klan Mbah Alwi untuk menguasai Nusantara ini, sehingga bisa dipahami antara pemaparan dengan relasi-relasi yang terkait, yang kesemuanya itu bisa menjadi kewaspadaan kita dan introspeksi kita, bagaimana di tengah diskursus nasab ini kita bisa mengambil sikap yang bijak, manusiawi, untuk ke arah kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan, tanpa harus mengorbankan hak-hak kemanusiaan yang lain. Tapi paling tidak kita memahami hak kemanusiaan kita sebagai warga negara untuk saling menghargai antar sesama, membangun kesetaraan bersama. Ini dampak goal atau target yang akan kita capai dalam diskursus nasab ini, sebagai bagian dari sebuah gerakan yang mengambil studi kasus Jatman yang dipimpin oleh Ustadz Haji Lutfi bin Yahya, yang visi misi langkah-langkah strategis yang tersembunyi telah dibuka melalui pintu pemaparan Kang Dr. Haji Masyudi. Terima kasih. Ini sambil nyetir karena nyari waktu senggang selalu ada saja hambatannya karena banyak kegiatan. Ini untuk mengisi perjalanan biar sekali mendayung 2-3 terlampaui. Sebuah perjalanan berharap bisa bersama keluarga dan juga bisa memberikan edukasi kepada warga negeri ini, Nusantara, Indonesiaku. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.